berdiskusi dengan kepala dingin bagaimana membagi harta dengan cara yang adil, tidak menjadi beban di kemudian hari. Semoga Ibu Amel dan Pak Nuril bisa sepakat dari hati ke hati. Bagaimana Bu Amel? Oke. Baik, daripada kita pakai bahasa hukum yang kaku, maka kita harus seperti merapikan barang-barang yang akan dipindahkan. Yang kita butuhkan adalah kejujuran dan kira-kira apa saja harta selama pernikahan yang Bapak dan Ibu bangun. Apakah ada rumah atau deposito, bisa dijelaskan Bu Sari? Yang paling jelas di rumah di perumahan Bunga Indah itu Pak, itu kita beli tahun ketiga kali. Lalu ada 2 mobil, yaitu mobil SUV dan biasa saya pakai ke kantor itu mobil Civica ya, yang biasa amalnya. Ada juga tabungan milik kami berdua, lalu ada deposito dari bonus milik tahun lalu. Itu kan real? Ya betul, itu deposito. Oke, baik, ada 2 rumah dan juga tabungan dan deposito. Apakah ada aset lain, misalnya aset perhiasan ataupun usaha? Kalau usaha ada kelontong itu Pak. Meski banyak saya yang urus, tapi uang banyak dari uang kita berdua. Tapi operasional dan umumnya kan akhir ini sudah beda, tidak jelas. Kadang kan kita rugi. Oke, itu menjadi concern kita sendiri ya. Kelontong itu akan kita masukkan sebagai poin. Terus bagaimana cara membaginya? Kita akan membahasnya 50-50. Idealnya begitu dalam praktiknya bisa diceritakan, ada pertimbangan khusus dari kedua itu. Untuk saya yang paling penting untuk masa depan anak saya, dia butuh tempat tinggal yang stabil. Kalau boleh saya mohon untuk rumahnya tetap saya tinggali, dan untuk anak saya tetap sekolah di lingkungan sekolah yang nggak berubah, yang masih hidup sekarang di lingkungan sekarang. Saya juga ingin yang terbaik untuk para tapi memang itu kan aset besar kita. Ya, terus kalau memang jadi untuk ibu, bagaimana dengan bagian saya? Saya sudah butuh modal untuk memulai lagi, mulai dari itu. Oke Pak, itu menjadi concern tersendiri ya. Terus mari kita melakukan solusinya, mungkin Bapak lihat sebagai bagaimana membeli kebutuhan masing-masing. Secara misalnya Bu Sari mendapatkan rumah, bukan jatah rumah tapi catatan nilai rumah itu terus setara dengan Pak Andi. Seperti tadi konsep 50-50. Maksud Bapak, misalnya saya dapat mobil SUV dan deposito, tapi mungkin masih belum seimbang dengan nilai rumah. Kalau gitu, bagaimana dengan tabungannya? Tabungannya nggak apa-apa kalau buat mereka semua. Yang penting rumah sama mobilnya tetap saya tinggali dan saya pakai untuk akan jemput anak saya. Gimana Pak Andi? Ibu Sari mengajukan usulan begitu. Apakah menurut Bapak seimbang? Nilai deposito itu cukup besar sih, ditambah tabungan dan mobil. Nah, untuk namanya ya, kamu yakin bisa bayar tagihan listrik, air dan perawatan rumah sendirian? Saya akan cari cara. Saya mungkin akan lebih giat lagi untuk mencari uang yang penting untuk cara tenang. Oke.
bagaimana kalau toko kelontongnya itu mau dijual sebagai aset bagi 50-50 atau diteruskan oleh siapa dari dua belah? Menurut saya toko itu lebih baik itu begitu saja. Asetnya itu dijual dan uangnya kita bagi, lebih sederhana. Gimana, Mike? Saya setuju. Lagi pula saya tidak sanggup untuk mengurusnya sendirian dan kenangannya juga sangat berharga. Ya kan. Jika sudah menimbulkan kesepakatan di awal, jadi yang pertama rumah dan mobil menjadi syariah yang seketika, yang kedua SUV dan tabungan deposito menjadi aneh. Yang ketiga, toko kelontong sendiri dilikuidasi bagi 50-50. Apakah kedua setuju dengan kesepakatan ini? Apakah ada yang merasa keberatan? Untuk Amalia saya rela dan saya setuju. Saya sudah setuju. Terima kasih. Rio. Iya, sama-sama. Oke. Saya dapat juga mendokumentasikan kesepakatan ini di acara mediasi. Sekali lagi, saya menghargai kedewasaan dan kepedulian kalian, terutama dan kepentingan anak bapak ibu. Tetapi langkah yang kalian ambil hari ini adalah yang terpuji dan tanggung jawab, karena